Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen pembelajaran SD. Bahasan ini akan dibagi menjadi dua subbahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen pembelajaran dan yang kedua fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu pengertian manajemen pembelajaran. Frasa manajemen pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pembelajaran. Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan seseorang untuk belajar. Jadi, manajemen pembelajaran adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk menjadikan belajar. Kata manajemen ini kita sebut juga sebagai pengelolaan. Kata pembelajaran kita sebut juga sebagai kegiatan belajar mengajar. Jadi, manajemen pembelajaran secara singkat kita artikan sebagai pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Manajemen pembelajaran ini terjadi di dalam kelas. Dalam manajemen, terdapat seorang manajer atau pengelola. Dalam pembelajaran ini, manajernya adalah seorang guru. Ada berbagai macam pengertian manajemen pembelajaran menurut para ahli. Ini diambil dari beberapa pengertian manajemen pembelajaran. Jadi, secara luas, manajemen pembelajaran adalah proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan pembelajar dengan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pengendalian dan penilaian. Jadi ini kegiatannya kompleks mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, atau mengendalikan, serta melakukan penilaian dalam pembelajaran. Sedangkan dalam arti sempit, manajemen pembelajaran adalah suatu kegiatan yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses interaksi dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, kalau dalam arti luas, manajemen pembelajaran itu kegiatannya luas. Misalnya, guru membuat RPP, itu termasuk perencanaan pembelajaran. Guru mengorganisasikan kelas, mengarahkan siswanya, mengendalikan siswanya dengan kedisiplinan. Melakukan penilaian itu adalah manajemen pembelajaran dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, manajemen pembelajaran ini hanya terjadi saat ada interaksi antara guru dan siswa. Pengertian dalam arti sempit hanya dilihat selama pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau dalam arti luas itu dilihat dari sebelum proses pembelajaran sudah bisa terlihat, misalnya dari kegiatan perencanaan, tapi dalam arti sempit ini hanya bisa dilihat selama proses pembelajaran, ada interaksi antara siswa dan guru. Ini adalah pengertian manajemen pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas fungsi manajemen pembelajaran. Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan baik antara praktisi maupun di antara teoritis mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen. Ada pula yang menyatakan bahwa ini adalah unsur-unsur manajemen, bukan fungsi manajemen. Jadi ini saya ambilkan dari beberapa ahli yang menyatakan fungsi-fungsi manajemen atau unsur-unsur manajemen. Ada dari J.R. Terry, John F. May, Louis A. Allen, M.C. Namara, dan sebagainya. Misalnya dari G.R. Terry menyatakan bahwa fungsi manajemen pembelajaran itu adalah planning,
atau merencanakan, organizing atau mengorganisasikan, actuating, kemudian controlling atau ini disingkat fungsi manajemen pembelajaran itu POAC. Tapi ada juga John F. May yang menyatakan bahwa fungsi manajemen pembelajaran itu ada planning, organizing, ini mengorganisasikan, motivating, memotivasi, memberikan dorongan, serta controlling dan sebagainya. Ini ada sangat banyak fungsi-fungsi manajemen pembelajaran, versinya itu ada sangat banyak gitu ya. Kemudian akan kita coba bahas satu persatu beberapa istilah yang ada di sini. Misalnya yang pertama, planning atau perencanaan. Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Jadi, kalau dalam kegiatan pembelajaran, fungsi planning atau perencanaan ini dilakukan guru. Misalnya, guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru membuat media pembelajaran. Guru membuat soal atau penilaian pembelajaran. Itu fungsi planning atau perencanaan dalam manajemen pembelajaran. Kemudian ada organizing atau mengorganisasikan organisasi. Organizing adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi kalau dalam manajemen pembelajaran, organisasi di sini adalah antara siswa dan guru. Antara guru dan siswa. Jadi, guru dan siswa bekerja sama dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian leading atau memimpin. Jadi, pekerjaan memimpin ini misalnya kegiatan mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberi semangat, inspirasi, dorongan kepada orang lain, memilih orang-orang yang bisa menjadi anggota kelompok. Kalau di dalam pembelajaran berarti memilih orang-orang yang misalnya eh, lebih tepat untuk menjadi tutor. Kalau dalam kegiatan metode tutorial teman sebaya gitu ya. Ini kegiatan memimpin atau fungsi memimpin dalam manajemen pembelajaran. Kemudian ada motivating atau dorongan. Motivating atau memberikan dorongan atau memotivasi merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada siswa agar siswa itu melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini seperti apa prinsipnya Ki Hajar Dewantara memotivasi Tutwuri Handayani. Jadi guru di belakang itu harus bisa memberikan dorongan kepada siswanya. Kemudian ada directing, commanding atau memberikan perintah. Jadi kalau directing, commanding atau memberikan perintah ini berkaitan dengan usaha guru untuk memberikan bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada siswanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam kelas. Kemudian koordinasi, coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, menyelaraskan pekerjaan siswa agar terarah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, guru perlu mengkoordinasikan antara satu siswa dan siswa yang lain. Misalnya dalam kegiatan kerja kelompok, guru perlu mengkoordinasikan tugasnya apa, masing-masing tugas siswa apa. Mungkin ada yang jadi ketua kelompok, kemudian ada yang jadi anggota kelompok, tugasnya apa, dan semua harus berkoordinasi agar bisa berjalan dengan baik kegiatan pembelajarannya agar mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan controlling atau pengawasan. Kegiatan pengawasan ini disebut juga sebagai eh, pengendalian. Ini adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan
penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan siswa itu diarahkan ke jalan yang sesuai dengan tujuan yang telah dituliskan semula. Jadi, tujuan pembelajaran itu kan agar membuat siswa itu memperoleh kompetensi tertentu, agar memperoleh pembelajaran, agar mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kalau dalam pengawasan mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya, eh, dalam proses pembelajaran itu guru sudah menyampaikan materi pembelajaran, namun masih ada siswa yang belum paham. Nah, guru kemudian menanyakan, bagian mana yang belum paham? Jadi, guru memastikan siswanya sudah paham atau belum. Kalau ada yang belum paham, bagian mana yang belum paham? Nah, ini adalah fungsi controlling atau pengawasan. Kemudian reporting atau melaporkan. Guru setiap melaksanakan pembelajaran, selesai melaksanakan pembelajaran itu membuat laporan, misalnya laporan hasil belajar. Kemudian staffing atau personalia. Jadi kalau personalia ini berkaitan dengan siswa gitu ya, antara guru dan siswa. Guru itu berusaha agar setiap siswanya itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, melaksanakan eh, apa yang menjadi apa yang menjadi apa yang menjadi tugasnya dalam kegiatan pembelajaran itu. Kemudian fungsi forecasting atau meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Jadi minggu depan akan belajar apa? Jadi guru harus bisa mempersiapkannya dalam pembelajaran yang saat itu dilakukan. Dan fungsi manajemen pembelajaran ini secara singkat kita sebut atau kita tulis, yaitu ada 4 yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ketiga, pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Dan ini empat fungsi manajemen ini akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Baik, itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.